Jadi nggak semua orang, jadi nggak semua murid juga menuliskan tentang Yesus. Contoh Thomas, Rasul Thomas tidak menuliskan tentang Yesus, ya kan? Bartolomeus juga muridnya Yesus, tapi tidak menuliskan Injil, tetapi mereka memberitakannya melalui lisan, gitu. Jadi nggak semua murid, karena murid Yesus ini kan ada 12 murid, itu ring pertama. Lalu ada 70 murid ring kedua, dan ada 1 murid khusus Rasul Paulus, gitu. Jadi nggak semua murid-murid ini menuliskan tentang Yesus, tetapi mereka mendirikan penginjilan itu ke mana-mana. Makanya dikatakan penginjilan, artinya adalah mereka memberitakan Sang Injil. Bukan artinya mereka bawa buku, bukan. 12 murid ini Mbak Agatha nggak semuanya mengisahkan berarti ya? Bukan tidak semua mengisahkan, semuanya memberitakan Yesus tetapi tidak menulis. Itu tadi yang saya bilang. Tidak menulis. Iya. Kita contohkan ya, Bunda Maria itu juga muridnya Yesus. Walaupun dia ibu dari kemanusiaannya, dia juga murid Yesus. Tapi Bunda Maria tidak menuliskan. Namun kesaksiannya dituliskan oleh Rasul Lukas. Itu. Petrus, Rasul Petrus juga murid utama dari Yesus. Namun dia tidak menulis Injil, tetapi dia menulis surat. Gitu. Jadi murid-murid Yesus ini ada yang menulis Injil, ada yang menuliskan surat. Gitu. Yang masuk dalam kategori Injil sinoptik itu hanya penulisnya hanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hanya 4. Injil apa, maaf tadi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya 4 itu. Hanya 4 murid itu yang menuliskan Injil. Oh, cuma 4 itu aja. Iya. Dari 12 murid itu cuma 4 itu. Ya, yang menuliskan Injil. Tapi yang lainnya juga menuliskan surat, seperti Rasul Paulus menuliskan surat atau penginjilan kepada jemaat di Tesalonika, di Filipi, di Galatia, di Efesus, di Korintus, di Roma. Nah, Rasul Yakobus juga menulis surat. Ada yang namanya surat Rasul Yakobus. Ini murid-murid Yesus ini semuanya memberitakan Sang Injil. Yang pernah dengar itu juga Barnabas itu, Mbak Agatha. Barnabas tidak menulis Injil dan tidak menulis surat juga. Oh, tidak pernah menulis surat juga. Iya. Oke. Thank you. Barnabas itu ngomong-ngomong siapa di dalam iman Islam? Nggak ada kalau di dalam iman Islam. Oh iya, jadi jangan dipercaya ya. Oh, soalnya katanya yang menerima taubatnya Rasul Paulus kan salah satunya Barnabas, kalau saya baca sih. Barnabas yang mana ini? Nah, itu saya nggak tahu. Nah, Barnabas ada banyak. Oh, bukan itu ya. Iya, makanya kalau ada yang mencoba mengatakan ada yang namanya Injil Barnabas, nah pastiin dulu itu. Kalau kamu mengimani Injil Barnabas, minimal punya rasul yang bernama Barnabas dulu kan gitu. Iya, kalau kita sih enggak mengimani itu. Iya, ya udah, kalau nggak diimani anggap aja majalah bobo. Siap. Oh, iya. Ada lagi Pak Haidar yang mau Terima kasih banget. Ya, Tuhan memberkati. Kalau umpamanya orang sudah sadar bahwa sudah mengenal Tuhan, dia dapat ujian begitu berat, artinya dia sadar betul bahwa ujian itu datang dari Tuhan juga. Betul. Dia harusnya mengetahui itu ya. Sama seperti di dalam Roma 5 ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Justru kalau kita tidak jemu-jemu mengenal Tuhan, kita nggak akan pernah bisa tahan uji. Ini kan dikatakan gini, ketekunan menimbulkan tahan uji. Orang yang sering diuji pasti jadi tahan uji, dan orang yang tahan uji pasti selalu berharap kepada Tuhan. Itu tadi yang saya jelaskan. Orang-orang yang tidak diuji oleh Allah sebenarnya adalah orang-orang yang tidak dekat dengan Allah. Sebenarnya adalah orang-orang yang tidak tekun di dalam Allah. Makanya banyak orang yang salah mengerti. Ujian itu sepertinya kayak penderitaan. Padahal ujian itu adalah fase di mana manusia itu benar-benar dekat dengan Allah. Oh, ya ini ya. Iya. Cukup logis. Iya. Terus terakhir boleh minta tips saya.
Saya hampir menangis barusan ini. Tips untuk Tips untuk bagaimana sabar. menghadapi ujian. Ya. Oke, tipsnya adalah berpuasa. Berpuasa. Karena ketika orang sabar menanti sampai dia makan, maka itu juga akan melatih rohnya sabar untuk menderita dalam ujian. Orang yang berpuasa itu kan sabar menanti sampai dia bisa makan, betul nggak? Itulah yang namanya ketekunan tadi. Roma 5 ayat 4 tadi itu bagus kan? Ya, jadi tips supaya Bapak bisa sabar, ya Bapak harus rajin-rajin berpuasa. Karena puasa itu mengajarkan kita untuk bisa menghentikan keinginan daging kita. Kan keinginan kita ini adalah makan yang enak-enak. Berarti kita ini mencoba menekan atau merendahkan keinginan kita di atas kehendak Allah. Ketika kita diuji dan dicoba, artinya apa? Keinginan kita kan keluar dari masalah kita, Pak. Iya. Tapi Allah mau menguji ketekunan kamu, kesabaran kamu. Iya. Supaya apa? Supaya kamu jadi tahan uji. Begitu kamu tahan uji, kamu akan berpengharapan kepada Allah. Dan kamu akan bilang, ini kan pengharapan akan Allah ini kan gini, kamu minta tolong sama Dia. Setiap orang yang tidak mau diuji, dia tidak akan pernah minta tolong sama Tuhan. Setuju ya? Iya. Mungkin nggak Bapak nggak ada masalah, Bapak pasti akan rutinitas seperti biasa, bahkan tidak menganggap Tuhan itu ada. Tapi begitu Bapak diuji, Anda harus memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita terkadang tidak bisa diri kita sendiri. Kita butuh bantuan yang lebih berkuasa daripada diri kita. Nah, kalau kita menganggap diri kita bisa menyelesaikan semua masalah, maka kita tidak menganggap Allah itu lebih berkuasa dari kita. Kebanyakan orang tidak mau mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ketika masalahnya besar sekali, akhirnya bundir. Karena dia tidak berharap kepada yang lebih berkuasa. Karena dia menganggap dirinya ini sudah paling mampu. Kita lihat ya, banyak pengusaha-pengusaha hebat, bahkan penyanyi yang udah terkenal, berujung apa? Bundir. Kenapa? Ketika dia dalam masalah, dia terbiasa mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan Tuhan. Waktu habis seluruh kendali di dalam dirinya, ya dia merasa runtuh dunianya, akhirnya bundir. Coba kalau dia mengandalkan Tuhan, dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Seperti itu, Pak. Jadi mulailah berpuasa, karena orang Kristen itu sejatinya sangat syarat dengan puasa. Jadi tidak hanya puasa supaya punya rasa empati terhadap sesama, banyak orang yang berkekurangannya, tapi menahan diri dari suatu keinginan kedagingan. Betul. Lebih dari supaya kita merasakan penderitaan orang, tetapi supaya kita lemah di hadapan Tuhan. Kalau kita lemah di hadapan Tuhan, kita ngerengek nggak sama Tuhan? Iya, betul. Kalau kita ngerasa kuat terus, kita tidak pernah mengenal Tuhan, dan kita tidak pernah mau mengandalkan Tuhan. Makanya kenapa orang itu perlu diuji. Adam juga diuji, Hawa juga diuji, kita semua diuji. Tetapi kita tidak akan diuji melampaui kemampuan kita, sesuai ayatnya tadi, bahwa ketika kamu diuji, kamu tidak akan diuji di luar dari kemampuanmu, dan Dia akan melepaskan kamu ketika dalam kondisi tersesat tadi. Gitu. Itu Pak Sugar. Jadi kalau Pak Sugar banyak menghadapi ujian, berpuasalah. Ya, karena itu bisa melatih kesabaran kita dan melatih pengertian kita. Ya. Terima kasih ya Kata. Sama-sama, Tuhan berkati Pak Sugar. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ya, halo. Ya, Islam Kristen Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ada yang mau ditanya Pak?
Ya, ada yang mau saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya Mbak ya. Ya. Bapak Islam atau Kristen? Saya Muslim Mbak. Silakan. Ada yang saya tanyakan tentang Tuhan Yesus. Boleh. Tuhan Yesus itu betul Tuhan ya Mbak? Menurut Anda baru tadi mengakuinya. Saya mau mempertanyakan Tuhan Yesus. Anda sebenarnya baru mengakui Yesus adalah Tuhan sebenarnya dalam pertanyaan Anda. Terus Jadi, Tuhan Yesus itu sering saya dengar dari orang-orang Kristen bahwasanya Tuhan Yesus itu disalib dengan menebus dosa. tidak benar. Tidak benar. Yesus itu bukan menebus dosa, menghapus dosa. Karena dia adalah kurban. Oh, bukan menebus dosa ya Mbak, karena sering disampaikan oleh Mbak Mikana itu penyampaiannya. Mikana itu bukan mewakili Kristen. Mikana itu juga bukan Kristen, Pak. Dia adalah Muslim yang nyamar, Pak. Mikana itu Islam, Pak. Iya, makanya dia salah-salah memberitakan iman Kristen. Gitu ya Mbak, ya. Berarti itu bukan menebus dosa tapi bukan menghapus dosa. Betul. Terus kok beliaunya menghapus kok dengan cara disalib ya Mbak? Iya, karena dari dulu orang Yahudi kalau mau menghapus dosa itu dengan cara kurban. Jadi Yesus disalib itu adalah kurban. Kurban itu ya. Jadi gini Pak. Setiap ada orang, nih saya kasih tahu di dalam Tauratnya Musa ya. Setiap ada yang berdosa datang kepada imam, dia membawa kurban. Kurbannya itu adalah domba. Makanya Yesus disebut anak domba Allah, domba Paskah Allah gitu. Ketika dia bersalah mengakui dosanya dipindahkan ke kurban ini sehingga setiap hukum, setiap orang berdosa adalah mati, maka dosa yang sudah dipindahkan kepada kurban ini harus dibakar habis, mati. Sehingga orang tadi ini tidak mati. Itulah yang namanya kurban. Demikian Yesus disebut kurban karena dia tidak berdosa tetapi menggantikan manusia-manusia berdosa sehingga siapa yang hidup di dalamnya dia itu menjadi dihapuskan dosanya. Jadi Yesus menghapus dosa dengan cara menimpakan seluruh dosa dunia kepadanya, lalu dia dibunuh, maka dosa itu habis bersama dengan kematiannya. Gitu. Jadi ini adalah ibadahnya Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Ayub, Yakub, Abraham, Yesus sampai Oten di zaman sekarang ini. Cara menghapus dosa itu tetap sama, tidak pernah berubah, yaitu dengan cara kurban. Inilah ibadahnya orang Kristen, kurban. Gitu. Berarti ya Mbak, mohon maaf Mbak ya, mohon maaf. Ya. Dan saya ini orang Muslim, cuman Muslim yang bodoh. Tapi mendengar seringkali penyampaian para pendeta, lebih-lebih sering mengikuti live-nya Mikana itu. Mikana itu bukan Kristen, Pak. Saya bilang, Mikana itu bukan Kristen. Ya dinyatakan di sana. Sekarang ini kan dari Mbak ini dinyatakan bahwasanya Tuhan Kristus itu, Tuhan Yesus Kristus itu bukan bukan menebus dosa tapi menghapus ya. Betul. Menghapus dosa kurban. Terus memang betul Tuhan Yesus itu betul-betul Tuhan. Tuhannya di Kristen itu memang satu apa dua atau tiga? Satu. Apa cuman satu Tuhan Kristus itu? Iya. Tuhan Yesus itu. Tuhan itu cuma satu, Pak. Tuhan itu Yesus satu. Itu aja. Iya. Jadi Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Gitu. Jadi Tuhannya orang Kristen itu cuma satu. Mohon maaf. Berarti Tuhannya di Kristen itu cuma satu, Tuhan Yesus ya.
Betul, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia kita hidup. Jadi semua manusia ini Terus gini Mbak, karena Tuhan Yesus. terus gini Mbak, kalau mohon maaf, kalau betul-betul Tuhan Yesus Tuhannya orang Kristen, mohon maaf sebetulnya bukan menghina, dan cuman ini ingin tahu penjelasannya dari Mbak. Boleh. Menurut orang Kristen, kalau dinyatakan Tuhan Yesus itu cuma satu Tuhan, terus beliaunya berkorban untuk menghapus dosa. Berkorbannya ini untuk siapa? Kepada siapa? Kalau di Islam yang jelas Mbak, kalau di Islam sepengetahuan saya, seperti kan domba dikorbankan, korban untuk kepada Tuhan, mengorbannya kepada Tuhan. Sedangkan kalau Tuhan Yesus berkorban ini untuk siapa? Ke siapa? Jelas korbannya untuk dalam iman Islam, cuman ke siapa? Dalam iman Islam saya masih nggak ngerti. Kurban untuk Tuhan, maksudnya kalian ngasih kurban untuk Tuhan? Gitu. Iya, karena kita ini kan hambanya Tuhan. Tujuan korban itu Diperintahkan untuk untuk apa? korban dengan menyembelih domba atau sapi, kita berkorban. Oke, Bapak berkorban domba atau sapi. Yang makan Tuhan atau yang makan siapa korbannya? Yang makan kita, manusia. Korbannya bukan untuk Tuhan dong, untuk manusia dong. Tapi kan diyakini di sini kalau di Islam Logikanya. ada pahala yang mengalir kita nantinya ke kita, cuman kan tujuannya kita ke Tuhan. Sedangkan kalau di Kristen disampaikan Tuhan Logikanya belum ada, Pak. untuk Tuhan. Saya belum mengerti, Pak, maksudnya. Anda korban, menyembelih, terus dikasih ke orang. Berarti itu namanya berbagi, Pak, bukan kurban. Ya korban kan? lah. Karena namanya korban, kata Bapak, kurbannya dikasih untuk Tuhan. Berarti domba disembelih ya dikasih ke Tuhan dong. Ini kok malah dikasih tetangga? Tujuannya untuk ke Tuhan, bukan untuk Tuhan. Tujuannya ke Tuhan. Kan kita ini diperintah untuk ada perintahnya. Berkorban. Kita laksanakan korban. Oke. Cara berkorban itu. Yang saya nggak paham kalau di Kristen. Gini aja Mbak. Justru sabar Pak. Kan pertanyaan saya tadi belum dijawab. Sabar. Justru saya ada pertanyaan begini kan. Pertanyaan saya dulu ini kan. Nanti Islamnya dibahas. Ini saya bertanya dulu. Sabar dulu, saya masih nggak ngerti nih. Kalian berkorban, umat Islam berkorban untuk Tuhan, tadi kata Bapak. Dalilnya dan teknisnya ada nggak? Itu pertanyaan saya. Di dalam kitab sucimu, cara berkurban itu seperti apa? Dan untuk apa? Gitu. Kalau memang kita berkurban untuk, berarti kita memberi sesuatu kepada. Apakah Tuhannya jadi manusia? Nah itu, justru saya masih belum mengerti nih. Kurban yang sembelih terus dimakan, ini di mana? Ya, untuk ada yang bilang tadi di bawah ada surat-surat apa? Di mana dalil yang mengatakan kurban itu disembelih terus dimakan? Nah itu, cari dulu. Ya ini justru yang nggak jelas itu. Kalau kita jelas ada. Saya bisa tunjukkan bagaimana teknis berkurban itu. Seorang imam menyerahkan kurban itu ada di dalam kitab imamat. Gitu loh. Caranya tuh tadi saya bilang, ada orang berdosa datang kepada imam-imam, ya imam Lewi, lalu imam Lewi itu menumpangkan tangan dan menyembelih kurban itu, dan dosa yang sudah diterima, yang sudah dipindahkan atau ditransfer ke kurban itu, yaitu yang dibakar, maka dosanya terhapus. Dengan matinya kurban itu terhapus dosanya. Demikian yang dilakukan Kristus. Dosa dunia ini dilimpahkan kepada dia. Galatia 3 ayat 13 ya. Jadi dosa-dosa kita lah yang ditanggung. Artinya ditanggung, diserahkan kepada dia. Dia mati karena hukumnya dosa, upah dosa adalah maut. Ini hukumnya. Upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa, maka dia harus mati. Supaya kita manusia tetap hidup dan tidak mati, kita taruh ke korban itu dosanya. Itu. Jangan dibilang hostnya licik. Saya lagi siar agama saya. Karena waktu Adam dan Hawa, saya kasih tahu,
Di dalam kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa, kitab Taurat ya. Ketika Adam dan Hawa dikatakan Tuhan, jangan kau makan buah yang di tengah itu, hari di mana kau makan kau akan mati. Itu perintah Tuhan. Jadi setiap yang melanggar aturan Tuhan, setiap orang yang melenceng atau yang berdosa, dia mati. Tetapi kenapa Adam dan Hawa saat itu tidak mati? Karena Allah mengorbankan domba, diambilnya kulitnya, disematkan kepada Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa sampai oten detik ini ekaristi, itu adalah kurban. Itu adalah ibadah yang tidak pernah berubah. Nih, kalau kalian mau tahu, makanya kenapa orang Kristen itu bergereja, itu untuk perjamuan, untuk ekaristi. Karena Yesus berkata ketika dia mengambil roti, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Lalu dia mengambil cawan dan mengatakan, inilah darahku yang dimateraikan sebagai perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Jadi tujuan orang Kristen berkumpul atau bergereja untuk kurban. Karena kami tiap hari berdosa, maka kami berkumpul, imamlah yang memberikan kurban itu kepada kami. Makanya roti dan anggur itu disuapkan kepada kami. Sebab Yesus sudah mengatakan, ini darahku, ini tubuhku. Ambillah. Ya kami ambillah. Maka dengan jalan ekaristi atau perjamuan, dosa kami dihapuskan. Sebab Kristus Yesus mati satu kali dan tidak mati lagi untuk selama-lamanya. Dia adalah kurban yang kekal. Gitu ya. Jadi esensi dari kurban kami lebih paham. Orang Yahudi itu lebih paham sama orang Kristen. Karena orang Kristen lahir dari Yahudi, kami bisa menjelaskan. Tapi kurban itu bukan bagi-bagi daging. Gitu ya. Sejak dulu Imam Harun melakukan kurban itu, kurbannya bukan ditelen, dibakar habis, darahnya dibubuhkan ke tanduk-tanduk mesbah. Ini ada di dalam kitab Imam. Gitu ya. Jadi justru kami tidak mengerti kurban kalian. Gitu. Jadi Yesus berkurban untuk siapa? Kami. Dia berkorban untuk kami, dia mati untuk kami. Itulah Tuhan. Tuhan itu berkurban, bukan orangnya yang berkurban, tapi Tuhan sendiri. Sebab kurban kami tidak sempurna, kurban Tuhanlah yang sempurna. Gitu. Oke. Seperti itu ya Pak ya. Kalau kami itu memahami sekali kurban itu.